Beda sama susu biasanya. Bawa ke lab aja. Nah, buatan kalau tadi kan air ini dikit nanti. Enggak susu murni. Ya murni penipuan. Masa nggak enak? Saya aja nggak pernah nyoba mas. Ini gunanya buat apa? Mawet kan? Ya sekedar buat warna aja. Ramuan jahanam. Sebenarnya Mas tahu nggak sih ini cara pemakaiannya? Ya tahu. Kanker hati ya, dan bisa mati, Pak. Dari sampel yang diujikan, ternyata globula lemaknya tidak seragam dan ternyata malah ada seperti padatan-padatan gitu. Buatan. Mas, Ya, ini saya tanya Mas. Ini susu, ya, ini santan. ya. Kan nggak nyambung Mas. Ini gimana? Apa bedanya Mas antar dua macam nih barangnya? Ya emang nggak nyampur. Hah? Emang nggak nyampur. Gula batu. Bukan. Apa? Pengawet. Untuk awetnya susu nanti. Apa? Tawas. Ini Mas. Kan. Terus Ya sekedar buat warna ya. siapa? Supaya larut. Ini baru kita campur di sini. Wah, ramuan jahanam. Dulu aja itu. Ini. Terus ada ini strawberry. Jual berapa Mas? 5.000. 5.000. Iya. Jual susu murni 5.000 tanpa bahan pengawet. Susu segar yang dijual oleh pedagang Keliling kadang dijumpai perbedaan dibandingkan jika kita beli langsung di peternakan sapi perah. Beberapa perbedaan yang bisa dirasakan secara indrawi antara lain kenampakan susu lebih encer, aroma khas susu segar tidak terlalu tajam, rasa khas susu sedikit berubah. Kasus tersebut terjadi karena beberapa hal, antara lain dari sisi pedagang eceran ingin mendapatkan untung lebih besar. Di lain sisi, susu tersebut tidak memberikan manfaat optimal bagi konsumen yang mengonsumsinya. Pemalsuan susu adalah penambahan susu dengan bahan lain dan cemaran yang dapat mengontaminasi susu dan menyebabkan perlunya manajemen, pengawasan, dan kontrol kualitas terhadap susu yang beredar di masyarakat. Pemalsuan susu yang sering dilakukan adalah penambahan susu dengan air yang bertujuan untuk menambah volume susu yang dihasilkan. Pencampuran susu dengan susu yang sudah tidak layak konsumsi atau basi juga dilakukan beberapa penjual susu. Selain itu, penambahan susu dengan tepung untuk menambah kekentalan susu, penambahan santan ke dalam susu, dan yang paling berbahaya adalah penambahan bahan kimia ke dalam susu yang dijual. Selain pemalsuan susu, menggunakan bahan-bahan tersebut, produk ini juga dapat rusak karena kontaminasi mikroorganisme. Susu yang dikonsumsi harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Pemalsuan susu tak jarang menimbulkan kerusakan susu akibat pertumbuhan bakteri patogen dan pembusuk. Ketika susu dicampur dengan air, maka terjadi perubahan komposisi fisik dan kimia pada susu tersebut. Faktor lain penyebab adanya perubahan kualitas susu, yaitu salah satunya adalah suhu. Suhu dapat mempengaruhi kualitas susu dengan secara keseluruhan, untuk mempertahankan kesegaran dan kualitas susu atau mempercepat pertumbuhan bakteri dan memperburuk kualitas susu. Hal tersebut juga sesuai dengan Aprilia 2018 bahwa susu sebagai salah satu faktor lingkungan terpenting yang menentukan kinetika pembusukan fisik, kimiawi, dan mikroba. Tahap pengolahan dan penyimpanan dan penjualan susu harus sangat diperhatikan. Perubahan susu dapat dilihat dengan makroskopis, yaitu dengan mengamati warna, aroma, tekstur, dan rasa. edukasi pemilihan susu yang baik kepada khalayak melalui metode persiapan dan penyuluhan. Penyuluhan penentuan media susu dengan memberikan video mengenai karakteristik susu. Pemeriksaan dapat dilakukan secara fisik dengan memeriksa warna, rasa, dan aroma. Pemeriksaan kualitas susu secara kimia dilakukan dengan menggunakan zat kimia. Pemeriksaan kualitas susu secara biologis dilakukan dengan mikroskopis, bakteriologis, dan biokemis. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Hastuti tahun 2015 bahwa langkah untuk uji organoleptik yaitu susu segar diminum atau hingga ditelan, merasakan rasa susu tersebut, dibau, dan diperhatikan warna. Diamati ada atau tidaknya dan banyak atau sedikitnya kotoran pada susu segar.
Cara mengetahui susu itu dipalsukan atau tidak dengan menguji kualitas susu. Pemeriksaan susu dapat dilakukan secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Pemeriksaan fisik dapat dilakukan dengan cara melihat warna, bau, dan rasa. Pemeriksaan kimia dilakukan dengan cara menggunakan zat kimia. Pemeriksaan secara biologis dilakukan secara mikroskopis, bakteriologi, dan biokimia. Pemeriksaan kualitas susu juga harus dilihat dari pedagang ternak, tempat produk susu, dan pengawasan mengenai peralatan seperti ember, kandang, sapi pemeliharaan. Ciri-ciri susu yang baik yaitu memiliki warna putih susu dan kental, cairannya konstan dan tidak mengumpal. Aroma dari susu yaitu aroma susu, tidak terlalu amis dan tidak berbau asam. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Irawan et al. 2016 bahwa aroma khas susu memiliki bau yang tidak terlalu asam, tengik, atau bau amis. Berat jenisnya lebih tinggi dari berat jenis air, yaitu di atas 1,0. Kalau dimasak, akan terbentuk lapisan busa lemak atau foam. Bebas dari kotoran fisik seperti darah, debu, bulu, dan serangga.